Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mistika Febriani selaku dosen pengampu mata kuliah konseling multikultur. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ulfi Alwis Tiasari, NPM 1911080221 dari kelompok 1. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu saya Ulfi Alwis Tiasari, Miranda Mareta Tasya, Linda Anissa, dan Salsabila Alisa. Pada video ini, kelompok 1 akan membahas materi tentang mengembangkan postur konseling yang beragam. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya, Ulfi Alwis Tiasari. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu bersiap untuk mengatasi perbedaan. Jika membangun kerangka terapeutik yang inklusif secara budaya adalah sangat penting untuk profesi, penekanan yang lebih kuat harus ditempatkan pada eksplorasi konselor dalam hubungannya dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Ini membutuhkan komitmen dari konselor untuk menjadi lebih mengaktualisasikan diri dengan menentang pandangan dunia yang sudah mapan dan memahami keberadaan mereka sendiri. Namun, mendapatkan wawasan diri bagi pandangan ideologis pribadi sama sekali tidak mudah atau sederhana. Konseling profesi yang percaya bahwa kompetensi lintas budaya dan lengkap kesadaran diri dapat diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Program sering mengklaim bahwa multikulturalisme adalah diinfuskan di seluruh kursus yang tersisa. Dengan demikian, mempersiapkan siswa bekerja lebih penuh dengan masalah keragaman. Penelitian memberikan perbedaan gambar dengan menunjukkan bahwa kursus konseling multikultural, lokakarya, dan pelatihan dalam program pelatihan konselor dan konferensi berbasis pengembangan profesional tidak cukup untuk mempersiapkan konselor menjadi kompeten lintas budaya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Miranda Mareta Tasya. Kepada Miranda, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ulfi Alwis. Saya Miranda Mareta Tasya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu kesadaran dan pengetahuan. Menurut nasihat Hulnik pada tahun 1977, bagi konselor untuk sadar diri tampaknya berfungsi sebagai infrastruktur. Kursus praktikum dan tantangan magang siswa untuk memeriksa siapa mereka sebagai konselor dan bagaimana mereka berinteraksi dengan klien. Dari beberapa pengalaman, individu yang lebih banyak cenderung menghadiri presentasi tentang keberagaman tampaknya mewakili minoritas, apakah ini berdasarkan ras atau etnis, orientasi seksual, jenis kelamin, dan faktor keberagaman lainnya. Beberapa saran untuk membantu konselor dalam meningkatkan kesadaran diri meliputi yang pertama yaitu meningkatkan hubungan interpersonal dan intrapersonal dari dalam budaya sendiri dan di luar budaya sendiri. Yang kedua yaitu dari latihan Anda. Pendidikan konselor dapat berperan dalam proses eksplorasi diri, rasa identitas, budaya siswa dapat diatasi secara menyeluruh. Program dimulai dengan mengeksplorasi keinginan menjadi konselor. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Salsabila. Kepada Salsabila, saya persilahkan. Materi selanjutnya yaitu perkembangan tersirat dan eksplisit dari rasisme dan prasangka. Nah, untuk menjadi lebih eksklusif secara budaya, konselor harus menerima lebih banyak resiko dan tantangan untuk melakukannya. Nah, untuk mengalamatkan isu rasisme, prasangka, stereotip yang berdiskriminatif, penindasan, dan keberlangsungan sendiri membutuhkan setiap individu ini untuk menjadi accountable dan bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. Nah, Jonas 1997 menyatakan bahwa rasisme ini dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama secara pribadi, secara birokratis, dan secara budaya. Rasisme ini melibatkan menanyakan bagaimana seseorang memilikinya kekuasaan dan hak istimewa atas mereka yang tidak dianggap secara anggota kelompok. Nah, pertanyaannya ini bahwa setiap individu ini rasis telah menjadi sumber kontroversi dan perdebatan terutama karena rasisme ini telah mendominasi terkait dengan budaya arus utama yang dominan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Linda Anissa.
Salsabila Lisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan teoritis. Nah, pendekatan teoritis konselor adalah salah satu komponen yang membantu membangun lingkungan konseling yang mengundang dan sensitif secara budaya. Tampaknya menakutkan untuk mempelajari beberapa teori dalam waktu singkat waktu. Harus mengidentifikasi pendekatan teoritis pribadi bisa jadi cukup stres, trauma ketika pengalaman konseling terbatas. Paling mudah solusinya adalah menarik dari teori favorit yang telah ada mapan. Dan konselor harus tetap sadar bahwa berbasis barat, teori tidak sempurna dibanding inklusivitas budaya. Apakah orientasi teoris pribadi dirumuskan atau teori yang mapan digunakan? Konselor harus menanyakan bagaimana pendekatan mereka bersifat inklusif dan eksklusif dari keanekaragaman untuk menghindari keterlibatan dalam budaya ambivalensi. Nah, mereka harus mau bertanya sejauh mana pribadi saya orientasi sesuai budaya. Selain itu, ini penting bagi konselor untuk menelaah sejauh mana mereka teoritis pendekatan memiliki yang pertama efek sisa dari bias, keyakinan dan nilai mereka. Yang kedua, keterbukaan terhadap pandangan dunia dan realitas konseling. Yang ketiga, penerimaan dari banyaknya kebenaran dan fleksibel dalam proses perubahan. Yang kelima, cara untuk memanfaatkan keragaman dari kedua konselor dan konseling untuk membantu membangun hubungan terapeutik. Nah, dari perspektif etika, konselor harus mengenali bagaimana pendekatan mereka mencerminkan nilai-nilai itu terkait budaya dari kelas dan mono atau multi bahasa dari kerangka inklusif. Nah, multikulturalisme tidak lagi tentang ras atau etis, meski konsep ini masih tetap menjadi inti. Nah, pendekatan yang lebih global meliputi jenis kelamin, orientasi seksual, usia, geografi, agama, kecacatan, dan kemampuan pendidikan, sosial ekonomi status, kesehatan, dan kesejahteraan, dan pengalaman hidup, semuanya hanya akan berfungsi untuk memberikan citra dan pemahaman yang kuat dan komprehensif individu. Dengan demikian akan bermanfaat bagi konselor untuk mengasumsikan pendekatan teoritis yang mengenali faktor-faktor tersebut di atas. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.